Kalau politik uang memang kami bukannya tidak yakin ya, tapi kami berusaha. Bahkan kami sempat mendirikan desa-desa anti politik uang yang sudah kita bentuk di Kabupaten Kudus kan banyak ya. Ada berapa? Desa politik uang. Desa politik uang itu ada berapa? 18 atau berapa itu kan. Nah, ini harapannya itu kan menjadi embrio di sana terkait dengan pelaksanaan pilkada. Nanti kalau menghilangkan memang sulit, tapi itu bagian ikhtiar kami. Itu satu. Kemudian kita dengan cara menyampaikan sosialisasi secara masif, kegiatan ketoprak yang hari ini kita lakukan roadshow Bawaslu se-Kabupaten Kudus 9 kecamatan ini juga kita sampaikan. Setidaknya itu masyarakat mengerti lah akan bahaya politik uang seperti apa. Itu bagian dari sosialisasi yang kita sampaikan. Gitu. Kalau dari 18 desa tersebut bisa dipastikan tidak ada praktik politik uang atau minimal? Saya tidak bisa memastikan itu. Nah, pelaksanaan pemilu kemarin juga masih ada kan gitu. Tetapi ini pemberian pembelajaran kepada masyarakat, karena membentuk SDM masyarakat itu tidak semudah membalikkan tangan ya. Tidak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun itu tidak bisa. Memberikan kesadaran, apalagi kesadaran masyarakat yang tadi disampaikan banyak kan itu masyarakat kita itu pragmatis. Tapi saya sampaikan itu bisa terjadi manakala memang dua komunitas ini, pemilih dan juga calon ini, piye carane tidak membagikan uang gitu. Ya kan? Masyarakat itu akan memilih dengan hatinya sendiri, hati nuraninya sendiri. Dia tidak terus kemudian akan karena yang banyak dipilih, yang gitu enggak. Saya yakin. Melihat dari hasil beberapa kajian akademik ya, sebenarnya yang paling berperan penuh itu adalah peserta. Di sini peran Bawaslu sebagai pengawas dan juga penyelenggara, ada juga KPU. Kalau sekiranya ada nggak membangun komitmen bersama agar elit-elit peserta itu tidak serta-merta mengeluarkan cost tinggi untuk money politik, karena itu dampaknya buruk di kemudian hari. Betul. Jadi kalau usaha itu sudah pernah kami lakukan ya. Jadi saya itu pernah berdiskusi dengan teman-teman Dewan pada saat itu, bagaimana misalnya nanti pada saat pelaksanaan pemilu kemarin 2024 kita tidak ada politik uang lah, minimalisir politik uang dengan cara apa? Misalkan satu, memang peserta dalam hal ini kan calon ya, jadi gak usah bagi duit. Satu sisi mereka itu senang karena kos politiknya rendah. Ya kan? Tetapi satu sisi dia itu khawatir dia tidak jadi karena teman yang lain pakai politik uang. Itu satu. Yang kedua, saya pernah menginisiatif gini. Jadi kalau memang nanti ada salah satu partai, salah satu calon yang kemudian menggunakan politik uang, itu didiskualifikasi semuanya. Jadi tidak ini satu orang, tapi satu partai itu misalnya di dalam dapil, satu dapil itu didiskualifikasi atau di semua dapil yang ada di kabupaten. Itu pernah kami sampaikan dan itu juga pernah kami sampaikan ke Bawaslu provinsi, kira-kira itu. Karena ini kan tentunya aturan yang buat kan dari pusat, tidak bisa. Itu hanya sebatas usulan kita seperti itu. Kalau dari Bawaslu sendiri sebenarnya apa yang